Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu silakan membuka Alkitab masing-masing sehingga kita bisa mengikuti pembacaan tersebut. Demikian firman Tuhan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Maka kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Kolose ini, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose, dan teks ini berbicara tentang ucapan syukur dan doa. Saya ingin menggarisbawahi sebagai tema untuk kita yang kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu hidup dilayakkan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang hidup yang dilayakkan Tuhan. Itu artinya begini, kelayakan itu bukan karena kita pantas, bukan karena kita memang memenuhi kualifikasi. Tapi kalau kita bicara tentang dilayakkan Tuhan, itu selalu dikaitkan dengan hidup kita yang dalam pandangan Allah sekalipun tak layak, tapi dilayakkan oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian maka kita melihat teks ini dan melihat firman Allah pada pagi hari ini sebagai sebuah pengecekan tentang diri. Seberapa pantaskah kehidupan kita yang dilayakkan oleh Allah? Kalau bukan karena dia melayakkan, atau kalau bukan karena dari sisinya Allah, sebenarnya kita banyak tak memenuhi kriteria dan harapan-harapan Tuhan. Nah, dalam mencari kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup, seringkali orang melupakan hal yang paling penting dalam menjalani hidup yang layak di mata Tuhan. Nah, karena itu kita belajar dari firman Tuhan ini sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Tuhan, bahwa dalam hidup ini kita hendak meresapi nilai-nilai Alkitab tentang kehidupan kita dalam keseharian yang mestinya kita jalani dalam satu kelayakan yang dimaksudkan oleh Allah. Nah, kita akan bahas dalam bagian ini bagaimana dilayakkan Tuhan dan memenuhi harapan Tuhan. Nah, dalam teks yang kita baca, mari kita perhatikan satu persatu ayat itu. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, saudara, dilayakkan oleh Allah adalah satu hal yang bagi kita sesuatu yang kita betul-betul tempatkan dalam posisi sebagai posisi yang ditolong oleh Tuhan dalam pertumbuhan iman. Nah, seseorang tidak mungkin bertumbuh secara iman kalau dia tidak ada di dalam Yesus. Maka ayat ini berkata demikian, dijelaskan oleh Paulus bahwa
Doa mereka kepada jemaat yang ada di Kolose ialah supaya mereka menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi dilayakkan oleh Allah adalah jika kita terus belajar dalam hidup untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi keinginan Allah dalam hidup kita. Dan apa yang diinginkan oleh Tuhan sebenarnya adalah bagaimana kita mengalami pertumbuhan secara rohani yang disebut dengan pertumbuhan secara iman. Ini bagian yang pertama. Apa yang Allah mau supaya hidup kita boleh layak, boleh berkenan kepada Dia, ialah hidup di dalam pertumbuhan iman. Itulah sebabnya maka Alkitab kita memakai beberapa istilah di sini, yaitu yang pertama, menerima hikmat. Itu yang pertama. Hikmat itu adalah sebuah pengertian, tapi juga sebuah pengalaman bagaimana hidup kita jalani, antara apa yang kita yakini, apa yang kita pahami dan percayai, itu kita hidupi dengan tepat. Nah, dibutuhkan sebuah keselarasan di dalamnya. Dan karena itu, kita tidak hanya membaca firman Allah, kita tidak hanya mengerti firman Allah, tapi kita dengan pertolongan Tuhan, bagaimana itu bisa diaplikasikan dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian, kita bukan hanya disebut sebagai orang yang beriman, tapi orang yang beriman yang mampu mengaplikasikan imannya di dalam kehidupan setiap hari. Itulah sebabnya kita selalu memohonkan kepada Tuhan sama seperti doa dari Paulus kepada jemaat di Kolose, agar kita diberi hikmat, diberi pengertian. Kadang-kadang kita tidak mengerti waktu kita mendengar firman, apa yang bisa saya aplikasikan di dalam bagian firman Allah ini. Itulah sebabnya kita senantiasa memohonkan hikmat dari Allah. Apa itu hikmat? Hikmat itu adalah sebuah pencerahan yang diberikan oleh Allah dalam pikiran dan di dalam hati kita. Hikmat itu adalah memilih dan memilah apa yang tepat. Hikmat itu bicara tentang saripati dari sebuah pengertian yang kita terapkan dan kita implementasikan dalam hidup kita. Yang di dalam bahasa pada zaman-zaman perjanjian, di dalam zaman-zaman Orde Baru, bagaimana kita mengejawantahkan, bagaimana kita bisa mewujudkan, bagaimana kita menyatakan apa yang disebut dengan iman yang tak terlihat itu menjadi terlihat di dalam kehidupan secara nyata. Itulah sebabnya saudara-saudara, doa kita juga sama pada pagi hari ini, Tuhan beri saya hikmat, supaya poin yang pertama dilayakkan oleh Allah, yaitu hidup dalam iman kepada Allah, itu saya alami sebuah kemajuan di dalam pengertian, di dalam memilih dan memilah, tetapi juga di dalam mengimplementasikan, di dalam mewujud nyatakan, di dalam merealisasikan iman saya yang tak terlihat itu kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Saudara, yang kedua, yang dalam bagian ini yang didoakan oleh Paulus kepada jemaat adalah bukan hanya supaya mereka memiliki hikmat, tapi pengertian yang benar. Banyak orang tanpa pengertian. Pengertian, jadi gini, ketika orang mengerti, dia dapat melakukan segala sesuatu dari pengertiannya. Ketika orang tidak mengerti, ketika orang tidak memahami, sulit bagi dia kemudian untuk juga meneruskannya kepada orang lain. Jadi pengertian dimaksudkan di sini adalah pengertian dalam maksud supaya ketika kita sudah mengerti, memahami dengan benar, maka pemahaman dan pengertian itu diajarkan kepada orang lain. Itulah sebabnya di dalam kehidupan orang percaya ditanyai tentang imanmu kepada Yesus seperti apa. Kita tidak hanya cukup berdoa untuk orang itu, kita tidak hanya cukup untuk berkata bahwa saya adalah pengikut Yesus, tapi mereka juga membutuhkan sebuah penjelasan iman kepada mereka yang bertanya kepada kita. Itulah sebabnya banyak orang Kristen menjadi gagap dalam menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan soal iman. Mereka ditanya tentang siapa Yesus. Yesus itu siapa? Lalu kita jawab, Yesus itu adalah Tuhan. Benar. Lalu ditanya,
Mana Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan? Lalu kita mulai mencari Alkitab dan kita tidak tahu di mana alamat yang menjelaskan tentang Yesus adalah Tuhan. Padahal Alkitab kita menjelaskan, bahkan bertaburan di sepanjang penjelasan di Kejadian sampai dengan Wahyu tentang Yesus adalah Tuhan. Dan ketika kemudian kita tidak mampu menjelaskannya, mereka akhirnya menjadi orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena orang Kristen sendiri tidak mampu mengerti tentang Tuhannya, tidak mampu menjelaskan tentang imannya, tidak mampu membeberkan dan secara logis bisa diterima oleh akal. Itulah sebabnya orang Kristen tidak hanya dalam bicara iman, tapi juga bicara tentang pengertian, bicara tentang pemahaman, bicara tentang kejelasan identitas kita sebagai orang yang percaya. Karena itu saudara, ketika ditanya siapa Tuhanmu? Tuhan saya adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Di mana ayatnya? Ayat di Kejadian pasal 1 ayat 3. Dia adalah firman Allah. Dialah yang telah berfirman, maka semuanya jadi. Kepada Yesus yang adalah Tuhan itulah yang telah menjadi manusia. Dan saya percaya kepada dia. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa adanya. Dia bisa jadi apa saja. Adakah perkataannya yang berkata bahwa aku adalah Tuhan? Saudara-saudara bisa menjelaskannya. Karena Yohanes 13 ayat 13 memberi kepada kita penjelasan bahwa dia adalah Tuhan. Bukan hanya sekedar guru agung bagi banyak dalam pengertian orang lain. Dan apakah Yesus pernah berkata, sembahlah aku yang adalah Tuhan? Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab terlalu banyak untuk menjelaskan tentang hal itu. Tapi seringkali orang percaya karena minim di dalam pemahaman Alkitabnya, akhirnya sulit untuk menjelaskan. Masa Yesus adalah manusia? Itu gampang sekali dijelaskan. Naturnya, dia adalah natur 100% Allah dan 100% manusia. Mengapa? Karena persoalannya adalah persoalan dalam Kejadian pasal 3, karena manusia jatuh dalam dosa. Persoalannya karena apa? Karena di dalam Kejadian pasal 5, bahwa manusia sudah kehilangan gambar diri Allah. Dan mereka memiripi manusia berdosa, yaitu manusia Adam. Karena itu, hanya Allah yang dapat memulihkan kembali kemuliaannya kepada kita. Nah, ini bicara tentang iman. Iman itu bukan hanya sekedar saya percaya Yesus. Tapi iman juga adalah iman yang bukan hanya menyelompat di tempat yang gelap. Tapi iman yang mampu untuk mencerahkan pikiran. Mampu menjelaskan dalam pengertian-pengertian manusia. Sehingga orang lain kemudian diyakinkan karenanya. Itulah sebabnya orang Kristen diminta oleh Tuhan di dalam bagian ini. Sama seperti doa daripada Paulus. Supaya kita berkenan kepada Allah. Kita harus membangun iman kita. Tapi iman kita harus dibangun dengan hikmat. Harus dibangun dengan pengertian yang benar. Dan kemudian yang berikutnya dikatakan lagi di dalam ayat yang ke-9. Ialah untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Alkitab katakannya ku kehendaki adalah mengenal dia. Jadi yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita adalah mengenal siapa Tuhan Yesus kita. Dan kuasa kebangkitannya mampu menjelaskan kebangkitan Yesus itu apa kaitannya dengan kita. Karena ketika kita berbicara tentang kebangkitan Yesus, berarti orang ketika mati, dia berpindah kehidupan dari kehidupan setelah kematian menuju ke tempat yang disebut dengan Taman Firdaus, yang disebut dengan paradise dalam bahasa Inggris. Nah saudara, paradise itu adalah tempat penantian. Kita menanti di sana kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tapi mereka di sana, kita-kita yang percaya, sudah menikmati suasana surgawi. Yang Alkitab catat ketika seorang kaya meninggal. Ya, dan ketika orang yang dalam keadaan borok meninggal. Saudara, dua tempat yang berbeda mereka tempati. Satu di pangkuan Abraham yang disebut dengan Taman Firdaus atau Paradise. Satu adalah di tempat yang disebut dengan alam maut. Di situ disebut sebagai Hades. Saudara, di Hades itulah penantian bagi mereka menuju kepada neraka. Bukan di neraka, tapi penantian menuju kepada neraka. Yang dalam istilah teologi disebut dengan intermediate state. Yaitu tempat penantian atau tempat menuju kepada surga yang kekal. Saudara, ketika kita tidak mampu menjelaskan ini, orang berpikir bahwa waktu orang mati langsung masuk surga yang kekal. Tidak ada penghakiman lagi. Padahal Alkitab kita mencatat
setelah kematian akan ada proses penghakiman. Berarti kalau dihakimi, berarti ada proses yang akan berlangsung untuk seluruh umat manusia. Bedanya di mana? Bedanya adalah ketika seseorang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Yesus katakan kepada dia, "Sabaslah hai kamu yang telah percaya kepadaku dan setia kepadaku. Mari bersama-sama dengan aku dalam kerajaan." Artinya, Yesus kenal siapa orang yang telah percaya kepadanya, yang ada di Taman Firdaus itu, dan mempersilahkan dia untuk masuk di dalam kehidupan yang kekal. Sedangkan mereka yang ada di Hades, yaitu alam maut, mereka akan mendapatkan sebuah penghakiman. Dan Yesus katakan kepada mereka, "Engkau yang tidak percaya, engkau yang tidak mengenal aku, mari engkau juga mendapat bagian dalam kehidupan yang kekal, tapi kehidupan yang kekal di neraka sampai selama-lamanya." Tapi seringkali orang hanya mengatakan begini, setiap orang mati kemana perginya? Ke surga dan neraka. Saudara, itulah sebabnya maka pengertian, pemahaman itu perlu kita punya. Sehingga menjelaskan tentang surga, menjelaskan tentang kemana kita pergi setelah kematian, tidak ikut apa dalam pengertian dari keyakinan yang lain. Itulah sebabnya orang percaya pengertian-pengertian seperti ini kadangkala kita dapatkan di mana? Dalam pengajaran. Dalam pengajaran. Nah, itulah sebabnya saya kembali lagi kepada apa kaitan antara kebangkitan Yesus dengan kebangkitan orang percaya. Bahwa tanpa kebangkitan Yesus tidak ada kebangkitan bagi kita untuk hidup yang kekal. Tapi karena Yesus bangkit, kita mempunyai pengharapan. Yesus yang bangkit itu, yang berasal dari surga itu, yang telah naik ke surga, yang akan menyiapkan tempat bagi kita, dan yang akan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Jadi yang dikehendaki Tuhan apa ada? Yang dikehendaki Tuhan adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan tidak hanya itu, persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, dalam hidup mengiring Yesus tidak hanya enak, tapi hidup mengiring Yesus juga ada penderitaannya, ada kesulitannya. Ketika kemarin sore saya berbicara tentang teodisi. Teodisi itu adalah menjelaskan sebuah pemahaman mengapa penderitaan masih ada di dalam dunia ini dan seolah-olah Tuhan mengizinkannya. Kenapa masih ada penderitaan yang dialami oleh orang percaya setelah dia mengikut Yesus? Karena penderitaan atau teodisi itu bagian yang membawa kita kepada kesempurnaan iman. Karena tanpa penderitaan sulit bagi manusia untuk bisa mengalami sebuah progresivitas. Ada kemajuan dalam imannya kepada Yesus. Karena penderitaan itu tidak selalu berdampak negatif. Banyak penderitaan akhirnya membawa orang dekat kepada Yesus. Banyak orang yang mengalami penderitaan akhirnya ketika mentok bertemu dengan Yesus secara pribadi. Banyak orang ketika penderitaan datang, mereka baru mengerti bahwa bergantung dan bersandar kepada Allah adalah hal yang harus diambil di dalam hidupnya. Nah, itu yang bagian pertama. Bagaimana dilayakkan oleh Tuhan? Bagaimana kita supaya mendapatkan kelayakan dari Tuhan? Yang pertama adalah bangun iman kita. Bangun iman kita dengan terus belajar hikmat Tuhan. Dengan terus belajar pengertian tentang kebenaran-kebenaran Allah. Dengan terus apa? Dengan terus kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah yang sempurna yang dikehendakinya. Maka seterusnya dari ayat itu yang saya berjelaskan tadi, yang dikehendaki Tuhan bukan hanya mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, tetapi kita belajar dalam iman supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Itu yang menjadi tema utama kita yang dalam semester ini kita terus bahas, menjadi serupa dengan Dia. Ya, kalau di dalam bahasa Ibrani di Perjanjian Lama adalah selem dan demut. Ya, selem dan demut itu adalah peta dan rupa Allah. Sifat-sifat Allah itu yang harus dikembalikan lagi pada diri kita. Keserupaan karakter dan sifat-sifat Allah dikembalikan kepada diri kita. Sifat yang penuh kasih, sifat dalam keadilannya, sifat yang penuh dengan segala keberadaannya yang benar dan suci. Itu diwarnai dalam kehidupan orang yang percaya. Menjadi serupa dengan Dia. Itu yang menjadi terus pembangunan iman kita. Yang tidak boleh berhenti sampai akhir hidup kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita layak di hadapan dari Allah kita. Di dalam ayat yang kita telah baca tadi pada ayat yang ke-10, sehingga hidupmu layak di hadapannya
serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Dia. Yang kedua adalah kita mengalami sebuah pertumbuhan yang menghasilkan buah, memberi buah. Nah, orang yang layak di hadapan Allah adalah bukan hanya sekedar dia menjadi orang yang mengikut Yesus dan terus mengiring Yesus, tapi Tuhan nuntut pada dia ada buah yang dihasilkan. Ketika tidak berbuah, dalam perumpamaan Yesus ketika Yesus sedang berjalan, dia melihat ada pohon ara, dan pohon ara itu kemudian tidak berbuah. Ya, tidak berbuah. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Apa yang dilakukan? Ditebang, dikutuk. Saudara, Alkitab kita mencatat dalam beberapa ilustrasi. Ada Tuhan yang memberi kesempatan. Mungkin tahun depan masih bisa berbuah, lalu dipupuk lagi. Diberi kesempatan lagi, dikasih kesempatan. Tapi ketika tidak berbuah akan ditebang. Saudara-saudara, ada pohon kelengkeng di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Ketika pohon kelengkeng itu tidak berbuah, lalu seorang menyarankan kepada saya, yaitu kepala tukang yang membangun mission center kita yang baru diresmikan di STAN. Dia bilang begini, Pak, kuliti 1 meter dari akar sampai akar-akarnya kuliti. Saudara, saya bersama dengan Pak Cho, ya, menguliti. Setelah dikuliti, saya bilang kepada Pak Cho, ini nanti menurut kepala tukang yang memberi saran, pasti buahnya banyak. Tidak lama setelah itu, karena diposting di grup, sudah dikerok kulitnya, lalu pimpinan dari sekolah berkata begini, jangan sampai mati ya. Setelah dikuliti, jangan sampai mati. Dan saudara, kemudian datang lagi yang lain. Itu pimpinan dari Evangelism Explosion pada waktu peresmian. Lalu dia berkata begini, Pak, tidak hanya cukup dikuliti Pak, tapi perlu dikasih, itu dia harus dipupuk. Nah, harus pakai pupuk, namanya adalah super, ya, pupuk super. Dan karena itu superfood itu kemudian seperti air kopi. Nah, kebetulan itu ada setengah galon masih ada tersedia yang diminta ya oleh Pak Cho pada waktu nyiram-nyiram bunga. Lalu kami menyiramkan juga di pohon itu. Saya berkata kepada Pak Cho, sudah 2 yang kita lakukan. Yang pertama kita sudah kuliti, dia belum ada tanda-tanda. Yang kedua kita sudah siram dengan pupuk superfood. Ini kalau sudah dapat yang super, dia tidak berbuah, tunggu tahun depan kita tebang dia. Lalu yang teman yang dari Evangelism Explosion ini bilang begini, Pak, pernah juga ceritanya ada 2 pohon yang saya tanam di depan rumah saya, itu pohon duren. 15 tahun tidak berbuah. Lalu saya beritahu kepada istri saya, ini percuma kita 15 tahun merawat dia. Kita sudah habiskan waktu untuk memberikan perhatian kepada dia. Dia tidak berbuah juga. Sudah, saya tebang saja. Lalu dia tebang. Dia tebang 1 pohon. Tapi yang 1 rodok dieman-eman. Nah, dia bilang begini, wes cukup 1. Kita tunggu yang 1 ini. Mudah-mudahan dia bisa buah. Tidak lama setelah itu, durennya berbuah. Lalu saya bilang begini, Pak, itu mengapa pohon duren itu berbuah? Bapak
harus tahu alasannya mengapa dia berbuah. Itu gara-gara bapak potong yang di sebelah, dia jadi khawatir dia dipotong, akhirnya dia keluar buahnya. Ya. Nah, kalau yang di kampus ini kan itu pohonnya hanya satu. Jadi kalau seandainya ditebang nggak ada yang ditunggu hasil buah yang tempat yang lain. Jadi kita tunggu 1 tahun lagi. Kalau betul-betul berbuah, berarti memang ini dia dengar apa yang menjadi harapan kita. Saudara, Yesus kalau kita tidak berbuah, dikatakan ditebang. Karena itu orang percaya harus menghasilkan buah dalam hidupnya. Maka dalam lagu saya, kalau buka di YouTube, ya, itu ada lagunya. Tuhan kehendaki apa? Yang pertama adalah buah jiwa. Yang kedua adalah buah roh di dalam kita. Buah jiwa, buah roh dalam kita dipersembahkan bagi Dia. Lagunya begitu. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau buah jiwa untuk kita. Setiap orang percaya menghasilkan buah. Yaitu apa? Buah jiwa. Ada jiwa yang dibawa kepada Yesus. Ada kesaksian yang kita bagikan kepada mereka yang belum percaya. Sehingga orang lain menjadi percaya. Yang kedua adalah buah roh. Buah-buah roh ada di mana? Di Galatia pasalnya yang kelima. Ayat berapa? Galatia pasal 5 ayat keberapa? Ayo kita baca bagian firman Tuhan itu. Di Galatia. Galatia pasalnya yang kedua. Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-22, 23. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih. Kedua, sukacita. Ketiga, damai sejahtera. Keempat, kesabaran. Kelima, kemurahan. Keenam, kebaikan. Ketujuh, kesetiaan. Kedelapan, kelemah lembutan. Kesembilan, penguasaan diri. Ada 9 buah-buah roh. Yang mana yang ada pada kita? Yang mana? Dari 9 ini yang mana yang ada pada kita? Silakan masing-masing menjawab. Yang mana yang tidak ada pada kita? Maka buah roh inilah yang diinginkan Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan mau supaya kita berkenan dan layak kepada Dia, kita mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Bertumbuh secara rohani, berbuah secara rohani. Tuhan mau itu terjadi kepada kita. Ada kasih, amin. Ada sukacita atau bahagia. Saya tanya 26 mahasiswa kemarin. Kalian menderita atau bahagia? Ada yang jawab begini, 50-50 Pak. Jadi kalau seandainya surga dan neraka, berarti kamu tidak ke neraka, tidak juga ke surga, jadi kamu digantung. Ada yang bilang begini, Pak, saya menderita Pak. Kenapa? Karena saya jauh dari orang tua. Oh, ini anaknya mama ini. Ada yang bilang lagi, bahagia Pak. Kenapa kamu bahagia? Karena biasanya kalau hari Jumat dalam Sabtu Minggu, itu kakak tingkat sudah tidak ada. Mengapa? Rupanya kakak tingkat menekan hidupnya. Jadi banyak alasan orang dalam hidup. Tapi sukacita dari Allah, sukacita tidak boleh direbut oleh karena ada banyak kesulitan hidup. Kita harus tetap menikmati sukacita Tuhan. Amin. Ini yang datang pagi hari ini, sukacita atau dalam keadaan tertekan hidupnya. Ada yang jawab dengan jujur,
Mengapa kamu menderita hari ini? Dari istrian, saya nggak ada uang ya Pak. Nggak ada uang. Oh, saya bilang terima kasih kamu jujur. Sebab kalau kamu kekurangan uang, kamu akan dapat uang. Itu. Jadi, dia pulang terakhir. Dia pulang terakhir. Saya naik mobil, dia jalan. Saya bilang, sini. Saya pinjam Alkitab, karena dia yang jawab setiap pertanyaan saya, dia jawab ayat Alkitabnya pas. Dan salah satu yang dia jawab adalah pencobaan, di dalam kisah tentang Yusuf. Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Nah, luar biasa. Jadi saya bilang begini, di balik penderitaan dan kesulitan hidupmu, kamu harus lihat bahwa ada kebaikan Allah yang Tuhan kerjakan di balik itu. Dia pertama, paling sulit ayat itu, tapi dia cepat sekali dapatnya. Lalu waktu saya potong jalannya, saya bilang, sini, saya mau lihat Alkitabmu. Kenapa kamu bisa jawab dengan cepat? Jangan-jangan kamu sudah tanda itu Alkitabmu. Nah, setelah itu, saya sisipkan di dalam satu lembar. Dan dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu. Mungkin juga sampai hari ini dia tidak tahu. Nah, kalau dia rajin baca Alkitab dan renungan pagi hari ini, dia pasti kaget. Saudara, hidup itu sekalipun ada deritanya, tapi sukacita karena Tuhan itu adalah melebihi daripada setiap penderitaan. Amin. Amin. Saya tanya sekali nih, saya tanya sekali lagi. Ini yang ada di sini menderita atau bahagia? Nah, ini wajah yang datar-datar ini jangan-jangan tertekan hidup ini. Ya. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu. Dalam ayatnya yang seterusnya yang kita baca tadi, di dalam firman Tuhan yang kita renungkan, Kolose pasal 1, ayat yang ke-11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Layak berkenan kepada Allah adalah orang-orang yang apa? Bertekun dan sabar. Istilah orang tekun di sini bukan hanya konsisten dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup, tapi dia adalah orang yang persisten, orang yang gigih, orang yang tidak mudah menyerah. Itu. Jadi kita menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang sabar. Kalau memang belum waktunya dapat rezekinya, sabar saja. Sabar saja. Saya bukan mencoba untuk membanggakan salah satu anak kita yang ada di sini. Tapi saya ingat ketika anak saya itu dia mencoba peruntungannya untuk beasiswa. Pertama kali gagal ya. Gagal dia. Coba beasiswa yang kedua. Yang kedua bagaimana? Berhasil. Jadi satu keberuntungan. Dan memang orang-orang yang tekun, orang-orang yang sabar, orang-orang yang gigih, itu akan menikmati hasil dalam perjuangannya. Jadi tidak ada sebuah keberhasilan, tidak ada sebuah pencapaian, tidak ada sebuah kesuksesan kalau orang tidak bertekun. Karena itu dalam iman kepada Yesus, supaya kita berkenan dan layak kepada Dia, tekunlah dalam iman, sabarlah menghadapi penderitaan, supaya engkau pada akhirnya ditemukan menjadi orang yang dalam hidupnya itu teruji. Maka seorang mahasiswa kemarin saya tanya, penyebab daripada penderitaan ini sebenarnya siapa? Lalu dia jawab, Tuhan. Saya kemudian tanya, kenapa kamu menjawab Tuhan? Dia bilang begini, coba lihat itu.
Coba lihat, Abraham itu loh dicobai oleh Tuhan. Dicobai oleh Tuhan. Padahal dia orang yang beriman loh, masih dicobai oleh Tuhan. Saya bilang begini sama dia. Kalau mahasiswa ujian, biasanya diuji atau dicobai. Kalau mahasiswa. Ini saya tanya mahasiswa-mahasiswa. Kalau sudah saatnya selesai pelajaran semua, biasanya yang akan diumumkan, mahasiswa tanggal sekian akan mengikuti pencobaan. Begitu. Apa? Ujian. Jadi mahasiswa itu untuk ngecek kemampuannya, untuk mengecek kecerdasannya, mengecek pemahamannya, mengecek sejauh mana dia menguasai materi, dia bukan dicobai, tapi diuji. Nah, hasil ujian itu membuat menderita atau mendatangkan sukacita? Mendatangkan sukacita. Kalau belajarnya bagus, hasilnya bagus, mendatangkan sukacita. Jadi tidak pernah yang namanya ujian itu berakhir dengan negatif. Ujian itu mesti berakhir dengan positif. Tapi kalau pencobaan, itu jelas tidak. Dan saya bilang saya tanya, beda. Apa bedanya dicobai dengan diuji? Dengan contoh yang saya sudah beri. Dia tidak bisa jawab. Karena dia sudah mengerti. Jadi Tuhan tidak mencobai. Tidak mencobai Abraham. Tapi Tuhan menguji Abraham. Itu sama dengan saya misalnya berkata kepada Fani. Fani punya kemampuan atau keahlian di bidang apa? Ayo coba sebutkan. Apa keahliannya? Hah? Apa keahliannya? Atau kemampuan yang lebih yang dimiliki oleh Fani? Nyanyi. Nyanyi. Terus ada yang bilang begini, Fani itu tidak bisa nyanyi. Karena saya tahu dia pernah jadi juara festival nyanyi misalnya. Misalnya loh ya. Festival nyanyi se-Jawa Timur. Dia juara. Tapi ada orang yang bilang, saya nggak percaya. Lalu saya bilang begini, silakan. Boleh diuji. Boleh diuji kemampuannya. Nah ketika diuji, maka orang akhirnya percaya. Jadi uji dalam hal ini adalah untuk sebenarnya kita sudah tahu kemampuannya. Hanya karena orang lain tidak percaya, maka harus diuji. Maka pengujian itu membuktikan dia punya kelebihan di mana. Itu yang terjadi ketika setan datang dan menyampaikan hal yang sama tentang Ayub. Coba saja. Kalau seandainya nanti engkau ambil semua hartanya, ambil semua yang dimilikinya, dia pasti akan meninggalkan engkau. Tuhan yang sudah tahu kualitas daripada Ayub bilang kepada setan, silakan aja. Nah ini yang disalahartikan, seolah-olah bahwa Tuhan itu mencobai Ayub. Tidak. Yang coba itu setan. Maka ketika saya tanya mereka, sumber pencobaan itu dari mana? Maka jelas, yang pertama dari diri sendiri. Ya kan? Tiap orang dicobai dan ditarik oleh keinginannya sendiri. Itu penderitaan datang karena diri sendiri. Yang kedua, itu karena orang lain. Sama seperti Yusuf ketika dijual oleh saudara-saudaranya. Tapi hebat. Roma 8 ayat 28 katakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Hanya orang yang mengasihi dia dan yang terpanggil karena memberi respon kepada dia, yang Allah turut bekerja dalam seluruh perkara-perkara hidupnya untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Karena itu Yusuf bilang begini apa? Kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tapi rupanya Tuhan mereka-rekakan yang baik. Bahkan untuk tujuanmu yang jahat, itu menyelamatkan engkau dan seluruh keluarga kita.
Itu luar biasa. Jarang orang melihat sisi positif dari sebuah penderitaan. Jadi karena itu selamat menderita supaya kita bisa melihat kebahagiaan dan rencana yang lebih besar. Moh Pak Adi. Ya, moh Pak Adi. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi setiap hal dalam pencobaan, dalam pergumulan hidup? Pencobaan tidak pernah datang dari Tuhan. Maka saya bukakan Alkitab kepada mereka. Saya katakan, segala yang baik dan segala hal yang sempurna diturunkan oleh Bapa Surgawi. Padanya tidak ada bayangan atau pertukaran. Artinya apa? Allah itu sumber segala kebaikan. Allah itu adalah sumber anugerah yang sempurna. Padanya itu tidak ada yang kabur. Jelas, terang benderang. Itu kita tidak perlu ragukan. Karena itu Allah tidak perlu dicurigai sebagai penyebab daripada pencobaan. Apa Tuhan gak ada kerjaan sampai kita ini dicobai? Ya kan? Karena itu Bapak dan Ibu, saya tutup pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama dari tema kita, bagaimana kita layak di hadapan Allah, adalah supaya bagaimana kita layak di hadapan Allah. Pertama adalah bagaimana kita membangun iman kita. Membangun iman itu adalah kita minta hikmat dari Allah. Ya, kita minta hikmat Allah. Kita minta pengertian yang benar dari Allah. Dan kemudian apalagi yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya kita terus belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Poin yang kedua, Tuhan mau kita bukan hanya mengalami pertumbuhan, tapi menghasilkan buah dalam hidup kita. Itu yang Tuhan kerjakan. Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Jadi orang Kristen tidak pernah menghasilkan buah. Dan buah itu yang disebutkan adalah buah jiwa yang dihasilkan dari hidup kita. Dan yang kedua buah roh sebagaimana disebutkan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Ada 9 buah roh. Dan saya tantang kita, buah-buah roh yang ada dalam kita seperti apa. Dan apa yang perlu kita tambahkan lagi untuk menghasilkan buah. Supaya kita betul-betul disebut sebagai orang Kristen yang memang bertumbuh secara sungguh di dalam Tuhan dan menghasilkan buah yang jelas dinikmati oleh orang lain. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga, kita belajar untuk bisa menjadi orang yang tekun dan sabar dalam menjalani hidup. Ya, orang-orang yang harus persisten, orang-orang yang gigih, tidak mudah menyerah, orang-orang yang kuat berdiri dengan kokoh dalam perjalanan imannya. Maka apa yang Tuhan lihat dari hidup kita adalah sesuatu hal yang dikenan, layak di hadapannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat menikmati berkat Allah dan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa.